Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Teman-teman bisa lihat dulu ya, sebelum cerita ini masuk. Gambar apakah yang teman-teman lihat? Ya, kira-kira seperti itu ya. Keluarga kewan. Bentuk dalam fisik merupakan manusia. Namun, jika yang memiliki kelebihan ya, keluarga kewan berbentuk seperti hewan. Keluarga kewan ini lahir dari keluarga yang memiliki gengsi yang sangat besar, memiliki penyakit hati, dan keinginan yang besar untuk menguasai segalanya. Apakah keluarga kewan ini berpegang teguh dengan agama yang kuat? Yaps, mereka juga merupakan seorang pendakwah. Wow, sangat ironis sekali kan teman-teman. Tapi mengapa disebut keluarga kewan? Pertama kali, keluarga kewan ini diketahui adalah ketika Taraka ingin bertemu, ingin pergi menuju ke langgar atau musola. Saat itu jamaah ramai berdatangan. Namun ada warga yang memiliki kepala berbentuk kambing, babi dan juga kuda. Orang yang memiliki kepala berbentuk babi biasanya orang itu sangat rakus seperti babi. Orang yang memiliki kepala berbentuk kuda merupakan tipe orang yang tidak sabaran, egois dan keras kepala. Sedangkan yang berkepala kambing, dia sangat pelit, sombong, dan suka melawan aturan. Taraka hanya terdiam ketika mendapati keluarga itu. Dia lalu melaporkan kepada ayahnya. Praharja menjawab dengan tenang. Kamu sudah tahu banyak mengenai Astana Kala, nak. Selebihnya, kamu harus membangun atap dan tiangmu agar pondasimu itu kuat, ucap Praharja. Atap yang dimaksud adalah menaati rukun iman, tiangnya adalah ihsan. Pondasinya adalah rukun Islam. Ketiga ini akan membangun rumah yang disebut karakter diri seseorang. Keluarga kewan ini suka sekali menghasut warga, membuat resah, ketakutan, dan ragu dalam menjalani hidup. Mereka yang memiliki jiwa frustasi akan bunuh diri ketika keluarga kewan ini memberikan saran. Karena hidup tidak berarti jika sudah melakukan sebuah kesalahan bagi keluarga kewan. Keluarga kewan inilah yang bermukim atau membangun rumah tepat di gerbang Astana Kala. Padahal Praharja sudah melarangnya. Namun sifat mereka yang seperti kewan atau hewan, tak ada keinginan untuk mengikuti aturan sampah yang dikemukakan Praharja. Apa dampaknya ketika keluarga ini bersosialisasi? Mereka terkesan akan membuat fitnah, iri hati, dan senang mengadu domba antara satu warga dengan warga lainnya. Di saat warga memiliki motor baru, keluarga kewan akan membisiki keluarga yang belum punya motor dengan bisikan pedas. Mau sampai kapan ke pasar menggunakan sepeda? Si Anu udah mau beli motor, cash lagi. Itulah sifat jahat dari keluarga kewan. Kok malah viral ya? Itu tuh si Bu siapa itu yang viral? Oke lanjutlah. Menghasut dan membisikkan kejahatan. Ya, namun anehnya keluarga kewan ini bisa dibilang kaya.
Ya karena kekayaannya lah yang menjadikannya sombong dan lupakan perintah Tuhan. Suatu hari, ada seorang warga yang ingin meminjam uang kepada keluarga ini. Namun dengan nada yang kencang, keluarga Kewan mengatakan, "Kamu boleh meminjam, asalkan bilang kalau aku orang yang dermawan." Ucap keluarga itu. Orang yang meminjam di keluarga Kewan menyetujui itu. Lalu dia memberitahu kepada setiap warga bahwa keluarga Kewan ini orang yang dermawan. Bak orang gila yang berteriak ke sana ke sini dan mengatakan, "Keluarga dermawan, kaya raya, suka menolong dan baik hati," teriak warga itu. Keluarga Kewan ini hanya memiliki satu anak. Mereka tampak baik di depan para harja. Namun sebenarnya dia memiliki rencana untuk menghancurkan keluarga para harja. Keluarga Kewan ini terdiri dari Pak Kris Mojo, Ibu Sirna, dan satu anaknya yang bernama Sampan. Setiap malam Jumat, rumah mereka akan mematikan lampu untuk menyambut para demit Astana Kala yang akan memulai transit ke gerbang yang melewati rumahnya. Yang menyambutnya adalah para keluarga Kewan lainnya. Kebetulan gerbang Astana Kala itu sendiri berada di belakang rumah mereka, milik seseorang dari luar daerah mereka bernama Pak Rodi. Kegiatan Pak Kris Mojo ini sembunyi-sembunyi dan hanya diketahui oleh para harja. Nah, jangan kau melewati ke rumah Pak Kris Mojo pada malam Jumat nanti. Para jin kalah akan berkumpul di rumah mereka, ucap para harja pada anak-anaknya. Namun, Dian tidak mengikuti arahan orang tuanya. Dian melewati rumah Pak Kris Mojo dan mendapati sebuah acara tertutup. Dian penasaran dan mengintipnya dari jendela. Dia kaget tak percaya bahwa di dalam rumah itu berkumpul para manusia setengah hewan. Pak Kris Mojo yang mengetahui tingkah Dian segera menjebaknya lewat pintu belakang. Sesaat Dian ingin kabur dan memalingkan wajahnya ke belakang, Pak Kris Mojo sudah berada di depannya. "Dalam aturan kami, yang melihat harus ikut. Bukankah kamu juga kewan, Dian?" tanya Pak Kris Mojo. "Aku ini menungso, Pak. Ojo dipadake maring kelembut kae." Tanpa banyak omong, Pak Kris Mojo langsung menarik tubuh Dian. Dian diseret ke dalam rumah. Dia berteriak kencang, namun tangan Pak Kris Mojo dengan sigap menutup mulutnya. Dian bungkam tak bisa berteriak. Air matanya menetes. Dia dibawa ke sebuah ruangan yang telah banyak tersedia dengan minuman beralkohol, obat-obatan, dan satu botol yang diselimuti oleh kain berwarna hitam. "Anak ini bukan keturunan Raharja?" tanya Bu Sirna. "Tenang, dia akan menjadi anggota kita dan menyambut para demit yang akan menguasai kembali Astana Kala," ucap Pak Kris Mojo. Terhitung ada 10 orang yang mengikuti pesta kecil itu. Dian adalah orang yang ke-11 dan akan menjadi anggota baru dari keluarga kewan berikutnya. "Bagaimana caranya?" tanya Bu Sirna. "Hancurkan orang dalam dahulu bila ingin merusak tatanan keluarganya. Dia akan menjadi umpan terbaik ketika keluarganya diambang kehancuran," jawab Pak Kris Mojo. Dian langsung diberi air minum yang beralkohol. Di usianya yang masih dibilang remaja, dia dicekoki alkohol dengan campuran obat-obatan. Dian memberontak. Tubuhnya dipegangi oleh 4 orang dengan tubuh yang lebih besar. Bangsa kewan ini jika dilihat oleh orang biasa akan berbentuk manusia. Tetapi jika dilihat oleh para harja dan taraka, bentuknya seperti kewan. "Pak, ucul ke, Pak!" teriak
teriak Dian. Pak Krismojo memerintahkan Sampan, anaknya, untuk membuka mulut Dian. Sedikit saja, teguklah air surga ini. Kau akan merasakan nikmatnya dunia yang tak tertandingi. Akan fata morgana, kemunafikan manusia, seperti ayahmu, ucapnya. Dian tetap memberontak. Sampan mencekik lehernya dan membisiki telinga Dian. Jika masih melawan, rahangmu akan kutekan dengan kuat. Kewan sepertimu tidak berguna lagi, Dian, ucap Sampan. Dian terpaksa meminum air itu. Pikirannya melayang terbang. Dia tak ingat siapa dirinya, siapa ayahnya. Namun ada ucapan yang terngiang-ngiang di pikirannya. Ucapan itu adalah, kamu adalah Kewan, pelayan Astana Kala. Mata Dian memerah. Hatinya panas mengingat ayahnya memanjakan Hengkara dan Taraka. Terlebih lagi, Taraka suka sekali dibuat puji olehnya. Iri, dengki, emosi, perasaan marah, haus pujian, ingin diakui, sifat merajai, tidak mau mengalah. Semua menjadi satu dalam tubuh Dian. Yen sampean ngelak, gete iki bakal nyegerake ngelak nganti suwe. Ora ana manungsa sing ora yakin keunggulan iblis, ucap Sampan. Cupuk ke segelas, ucap Dian. Pak Krismojo tertawa kencang melihat tingkah Dian yang gampang dihasut. Bu Sirna mengambilkan segelas cairan berwarna merah di botol atau wadah yang diselimuti oleh kain berwarna putih. Sampan, anakku, kasihkan ini kepada temanmu. Dia saudara barumu, senyum Bu Sirna. Sampan mengambil gelas yang telah penuh berisi cairan berwarna merah. Diberikannya gelas itu pada Dian. Dian menghabiskannya dengan cepat. Benar kan? Minuman ini sangat lezat, ucap Sampan. Surgaku sudah aku peluk, teriak Dian. Semua kewan yang berada di tempat itu menyambut gembira kedatangan anggota baru yang berasal dari keluarga Paraharja. Semua berlalu dengan cepat. Tindakan Dian yang melanggar aturan keluarganya tercium oleh saudaranya sendiri. Mas Dian habis kemana malam tadi? Tanya Taraka. Apa urusanmu menanyakan itu, bocah? Teriak Dian. Ketika tubuhnya berbalik, Taraka terkejut melihat kepala kakaknya yang berubah seperti monyet. Kewan, ucap Taraka. Mas habis dari mana? Taraka menarik baju Dian. Lepaskan, bodoh. Apa yang kau lakukan? Teriak Dian. Paraharja yang mendengar teriakan Dian yang tak biasa langsung menuju kamar Dian. Kamu habis dari mana semalam, Dian? Tanya Paraharja. Bukan urusanmu, teriaknya. Prak. Dua tamparan sekaligus mengenai pipi Dian. Pipi Dian memerah dan lebam. Pak, apa yang Bapak lakukan? Diam. Semalam apa yang kau lakukan? Mengapa kamu bergaul dengan keluarga kewan? Tanya Paraharja. Taraka berlari menuju kamarnya. Dia menutup telinganya dengan bantal. Hah? Inikah Paraharja yang dibicarakan warga? Yang berwibawa? Apa urusanmu menampar pipiku? Bodoh, teriak Dian. Kau sudah keterlaluan, Dian. Siapa yang mengajarimu melawan seperti ini? Bukan urusanmu, kata Dian. Pergi kau dari rumah ini. Jangan pernah kau sentuh tanah ini, kewan, teriak Paraharja. Dia langsung mengambil seluruh bajunya. Dia sangat kesal dengan tingkah orang tuanya. Taraka hanya bisa menangis. Mengapa keluarganya menjadi salah satu kewan yang dibencinya? Mulai dari sini, keluarga Paraharja mulai terpecah. Kelakuan apa aja yang dilakukan oleh Dian sehingga bapaknya bertambah murka? Cari tahu ya teman-teman di bagian berikutnya. Saya undur diri dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mas Restu Wiro Atmojo. Ceritanya bagus banget.